Nah, kita akan melihat sekarang aproksimasi nilai fungsi memakai diferensial. Masalahnya seperti ini. Masalahnya contohnya itu mau menghitung akar dari 4,1 misalkan. Nah, ini kita karena angkanya nggak istimewa, gitu ya, karena nggak istimewa, maka yang bisa dilakukan adalah aproksimasi nilainya. Di kalkulator, di komputer juga yang didapat tuh aproksimasi nilainya, karena nilai aslinya itu digitnya sampai tak hingga, dia bilangan irasional gitu ya. Nah, bagaimana mengaproksimasinya itu? Tahapannya, pilih titik x0 yang dekat dengan x yang mau dihitung, tapi nilai fungsinya gampang dihitung. Gampang, mudah itu ya. Mudah dihitung. Nah, di masalah kita ini kita bikin fx-nya adalah akar x gitu ya. Kita mau ngitung ini. Kalau saya mau ngitung akar 4,1, saya pilih titik x0-nya berapa? X0-nya pilih berapa? 2. Atau susah akar 2 itu? 4 ya. Jadi untuk masalah di atas, pilih x0-nya sama dengan 4. Karena kalau akar 4 sih gampang dihitungnya ya. Akar 41 nggak tahu. Nah, prinsipnya gini. Ada istilah dulu. Yang dimaksud dengan, oh ya, di sini, kalau ini sama dengan saya tambahkan y, variabel bebasnya apa? Tahu nggak variabel bebas? Udah lupa. Kuning. Variabel bebasnya apa ini di fungsi ini? Nebak aja. Boleh? Variabel bebasnya apa? Cantik. Variabel bebasnya apa? Nggak tahu. Itu Neng. Nah, Neng. Apa? Variabel bebasnya. Di Y sama ini. Apa? Lupa variabel bebasnya. Kuning tadi apa? X. Pink. Variabel bebasnya apa? Ya kamu. Lupa. Itu si rambut itu bagus. Dari sini variabel bebasnya apa? Nggak tahu. Nih yang belakang variabel bebasnya tahu dia mah. Apa? Kamu ya? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Variabel bebasnya apa? X. Dua orang menjawab X. X gitu ya. Jadi apa itu variabel bebas? Ini kita lihat. Ini melibatkan X dan Y. Variabel bebas itu variabel yang boleh diberi nilai berapa aja asal bisa dihitung ya. Jadi yang dikasih nilai sembarangan kan X-nya. X-nya mau 5, mau 7, mau 8, mau 9, mau 100. X-nya bebas. Itu variabel bebas tuh. Kalau Y-nya nggak bebas. Nggak boleh kita milih. X-nya saya pilih 100. Y-nya pilih aja bebas juga 5. Itu nggak boleh kan. Y-nya itu namanya variabel tak bebas. Karena X-nya ditentukan duluan. Berapa aja.
Y-nya dihitung. Jadi dinamakan X itu variabel bebas. Y itu variabel tak bebas, gitu ya. Nah, kemudian karena perlu untuk hampiran. Kemudian jadi yang di masalah ini bayangkan ini bukan grafik sebenarnya ya. Bayangkan ini grafiknya akar X itu. Sebenarnya kalau akar X harusnya melengkung ke bawah ya. Bayangkannya ilustrasi aja akar X. Tadi kita mau ngitung di sini nih. Ya ini ilustrasi aja ya. Ilustrasi akar X gitu ya. Karena bukan itu harusnya gambarnya. Kita menghitung di titik 4,1. Berarti kita mau menghitung tingginya mana? Tinggi titik S, R, atau Q? Akar 4,1 itu. Kalau titik Q ya. Karena fungsinya yang biru ini. Kita mau menghitung nilai X di titik Q. Susah. Maka dipilih X0 ini. Nilainya 4. X0 tuh boleh di kirinya, boleh di kanannya. Pokoknya deket aja ke sini. Gitu ya. Kenapa nggak milih 9? Karena jauh dari sini. Lebih deketan ke 4. Nah, di X0 gampang dihitungnya akar 4 ya. Gampang gitu ya. Jadi dipilih X0 yang ngitungnya gampang. Nah, kemudian ada istilah-istilah gini. Yang dimaksud dengan delta X itu sama dengan nilai X dikurangi X0. Standar ya, harus X min X0. Tapi X ini angkanya nanti jangan kita pakai sekarang. Kita kerjanya dengan X aja, kayak yang merah ini. Bekerja dengan X gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi angka 4,1-nya nanti terakhir sekali. Kita kerjanya dengan X dan X0 aja. Kemudian ada istilah, ya ini. Oke. Ada istilah delta Y. Delta Y itu perbedaan nilai fungsinya. Fx, Y-nya jadinya. Ini kan Y-nya. Dikurangi Y di titik X0. Jadi perbedaan, kalau di sini perbedaan tinggi titik Q dengan titik P gitu ya. Nah ini delta Y. Nah ada juga istilah ini DY. Diferensial dari X itu simbolnya DX. Dia sama dengan delta X. Ini karena peubah bebas. Kalau Y ini Y peubah atau variabel tak bebas. Maka diferensial dari Y itu sama simbolnya DY, bukan delta Y, tapi yang lain, yaitu F aksen X0 atau Y aksen boleh, Y aksen X0 kali DX. Nah, saya nggak akan cerita terlalu jauh dari gambarnya, tapi percaya aja DY itu ini. Jadi prinsipnya nilai yang mau kita hitung ini di titik X itu setinggi titik Q. Sekarang di sini dibikin garis singgungnya. Nilainya hampirannya itu kita hanya ngitung setinggi titik R aja. Kenapa dilakukan demikian? Karena titik Q susah dihitung tadi. Kalau garis singgung, persamaan garis lurus, berapapun X-nya gampang dihitung. Jadi nilai di titik Q diganti nilai di titik R. Cuma kalau X dan X0-nya dekat, misalnya saya ganti X-nya yang ini. Kita lihat. Jadi perbedaan tinggi titik ini dengan titik P. Nilai fungsinya, nilai fungsi di titik X-nya sekarang yang ini. Nah, perbedaan delta Y dengan DY-nya akan kecil. Delta Y-nya mana? Saya kasih warna merah. Delta Y itu beda tinggi Y-nya. Ini. Sedangkan DY itu saya warnain coklat.
adalah ini. Beda tinggi di garis singgung. Nah, jadi perbedaannya cuma celah ini aja yang kecil nih. Antara garis singgung dengan lengkungannya. Kalau di sini perbedaannya delta Y ini, DY ini, ya bedanya segini. Tapi kalau dekat, perbedaannya tuh kecil. Tuh ya. Jadi kenapa pilih X-nya dekat dengan X0? Yang perlu kalian pahami, jadi yang gambarnya lupa nggak apa-apa. Ini harus ingat. Ini harus ingat. Ini harus ingat. Tentunya yang bawah juga harus ingat. 4 ini. Nah, prinsipnya hampiran itu adalah delta X. Oh ya, delta X gampang dihitung nggak? Kalau ini gampang ya, tinggal ngurangi 2 bilangan dx atau delta X. Delta Y gampang nggak dihitungnya? Kita lihat ini. Ini gampang nggak dihitungnya? Enggak. Susah. Fx semula kan? Yang mau kita hitung ini. Ini gampang karena kita pilih X0 yang gampang. Susah kurangi gampang tetap susah. Jadi delta Y itu biasanya nggak bisa dihitung. Nah, prinsip hampiran itu, sorry ini salah, delta Y kita hampiri simbolnya cacing 2 gini dengan DY. Dan harus hafal isinya. Ini adalah Y di titik X0. Sorry, saya pakai Y aja ya. Y sama F sama aja ya. Gitu. Y di, sorry, salah lagi. Y X min Y X0. Y sama F itu sama aja ya. Y ya sama dengan Fx. Jadi si Y dan F sama aja. Y dan F sama gitu ya simbolnya. Ini beda nilai Y-nya antara di titik X dengan X0. Kalau itu delta Y. DY-nya adalah ini. Kali DX. Ini harus ingat rumusnya. Nah, ini akan gampang dihitung karena titiknya dihitung di titik istimewa. DX cuma mengurangi nilai X. Gampang. Jadi DY itu gampang dihitung. Dengan demikian, delta Y bisa kita hampiri dengan DY. Ini aja rumus yang dimerahin yang harus kalian hafal untuk hampiran. Nah, kalau ujung-ujungnya saya pakai, maka YX0-nya saya pindah ke kanan, bisa dihampiri dengan YX0 ditambah Y aksen X0 kali DX ya. Ini dipindah ke kanan. Oke. Nah, ini namanya pelinearan dari YX. Maksudnya YX dibikin jadi linier. Ini tuh kalau diamati sama dengan persamaan garis singgungnya. Karena A ditambah apa? Persamaan garis ini tuh ya. Ini kan X min X0. Ini angka. Turunan tuh kemiringannya. Ini nilai fungsi di titik X0. Angka juga. Jadi soal A ditambah M kali X min X0. M-nya tuh gradien. Karena di tutorial ada istilah tuliskan pelinearan itu. Maksudnya si YX. Oke, begitu. Nah, yang perlu yang merah ya, karena yang bawah mah tinggal pindah ruas aja yang ini ke kanan. Pindah ruas. Nah, menjadi ini. Kita lihat contohnya yang populer keluar. Oh ya, nanti kuliahnya agak ketinggalan ya. Kalian harus
sebagian harus nanti ada tugas melihat video yang kelas 9. Kita lihat contohnya. Nah, ini ceritanya. Itu udah saya ringkas. Saya akan bahas soal ini. Yang hijau mah bisa kalian klik sendiri, bisa lihat jawabnya. Ini yang A dan B sama aja, level kesukarannya sama aja. Gini, kalau mau hampiran, itu kita harus punya fungsinya dulu. Kayak di awal saya kan punya akar X. Dan titik yang mau dihitung, kemudian ada titik X0 yang kita pilih. Yang B. Saya pilih bentuk, atau misalkan fx-nya apa? Kita harus membentuk dulu fungsinya, belum ada. Kan ini rumusnya melibatkan fungsi. Kalau mau ngitung yang B, saya bikin fungsinya apa? Apakah X pangkat 5? Wah, nggak cocok ya. Nanti apa hubungannya dengan yang mau dihitung? Jadi kita bikin fungsinya apa? Sin X. Gitu ya. Nanti mau dihitung di X sama dengan sekian. Kemudian saya pilih X0-nya berapa? Yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi gampang hitungnya. Pi per 6 ya. 30 per 180 pi. Kan itu dekat tuh dengan yang mau dihitung 1/6 pi. Oke? Nah, tinggal masukkan aja ke rumus ini. Coba sekarang jadi saya punya rumusnya apa? F. Sorry. Tulis dulu. Delta F gitu ya. Kalau di atas delta Y, delta F sama aja. Di bawah fungsinya F, di atas fungsinya Y gitu ya. Jadi delta F dihampiri DF. Delta F adalah Fx. Ini mah angka ini nanti terakhir dipakainya. Fx min Fx0 tuh. Kepala saya aja udah lupa-lupa, tangannya masih ingat. F aksen X0 kali dx ya. Dx ya. X min X0. Gitu. Dx sama delta X sama. Kalau dy dengan delta Y beda. Ya. Dx dengan delta X sama aja. Kalau variabel bebas. Kalau Y variabel tak bebas. dy dengan delta Y beda. Bahkan delta Y dihampiri dy. Nah, jadi untuk ngitungnya X0 udah punya. Tinggal kita hitung ini ya. Dan turunannya. Oke, kita hitung turunannya dulu. F aksen X sama dengan apa? Hah? Hah? Turunan sin apa? Cos. Min atau plus? Plus cos X. Rumus dasar kalian kalau nggak hafal, ya nggak bisa ngerjain ujian. Gimana bisa hafal? Ngerjain soal. Kalau kerjain soalnya males, ya nggak akan ingat, nggak akan bisa. Nanti buang duit aja ikut kelas ngulang. Nah, itu nggak bisa dari saya kalau itu ya. Gimana membantu itu? Itu harus kalian yang menumbuhkan semangatnya sendiri. Saya hanya bisa ngasih tahu. Oke, kemudian kita masukkan. Saya hitung dulu. F aksen X0 sama dengan F aksen 1/6 pi itu ya. Kan pilihan tadi X0-nya ini. Sama dengan cos 1/6 pi sama dengan berapa? Hah? Berapa?
Cos 1/6 pi berapa? Iya, berapa? berapa? Hah? Hah? Kuning berapa? Cos 1/6 pi. Hah? Yang cowok dari SBM mana ya? Udah nggak muncul lagi ya? Udah nyerah itu. Berapa? Harus yang istimewa harus hafal ya. Setengah akar 3. Kalau enggak harus digambar segitiga. Siku-siku dihitung pakai Pitagoras. Tapi yang istimewa mah harus hafal. Nah, itu f(x) dan x0-nya. Fx0-nya kita butuh juga. Fx0 sama dengan f dari 1/6 pi sama dengan f-nya tadi sin. Berapa ini? Hah? Berapa nilainya sin 1/6 pi? Setengah. Nah, masukkan aja ke atas ke rumus ini. Jadi saya punya fx min setengah. Turunannya tadi setengah akar 3. dx-nya x min x0-nya 1/6 pi. Jadi, sekarang saya menghitung nilai fungsinya di titik ini. Jadi, saya ke belakangkan dulu. Fx, ini setengahnya saya ke belakangkan. Setengah plus setengah akar 3 kali x min 1/6 pi. Gitu ya. Nah, kita mau ngitung sin berapa tadi? 31. 31/180 pi adalah sama dengan f dari 31/180 pi gitu ya. Sama dengan, ya ini ganti. Ini x, ini x. Oh jangan ini hampiran ya, jadi pakai cacing. Hampiran setengah ditambah setengah akar 3 kali 31/180 pi dikurangi 1/6 pi atau sin 31/180 pi itu dihampiri oleh setengah ditambah setengah akar 3 dikali 1/180 ya. Dah, gitu aja. Ya, kalau mau disederhanakan boleh ini jadi akar 3/360 gitu. Ya, ini kalau mau dikalikan. Oke, saya bahas soal yang kedua. Ini masih mengenai aproksimasi juga. Kalau udah cerita gini agak susah memang soalnya ya. Oke. Yang kedua. Prinsipnya hanya tadi delta Y dihampiri DY. Harus tahu isinya. Delta Y itu apa? DY itu apa? Coba. Dari hasil pengukuran, jadi kalau praktikum fisika dasar kan misalnya ngitung panjang ini layar laptop ini, panjangnya diukur. Itu maka katanya hasil pengukurannya itu yang dilihat mata kita plus min setengah skala terkecil. Gitu nggak di fisika? Lupa juga. Ada nggak ngitung panjang gitu? Pakai apalah? Mau pakai penggaris atau pakai jangka apa? Yang meter nanometer atau apalah, lupa yang namanya. Itu kan sama dengan yang diukur yang kelihatan mata plus min setengah skala terkecil. Kalau skalanya dalam mili
penggaris kita dalam mili skala terkecilnya, maka hasil yang dilihat kita itu plus min setengah mili gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngukur pakai penggaris, lihat dari kanan, dari kiri, dari tengah, agak geser-geser dikit gitu kan posisinya. Nah, ini hasil pengukuran. Diperoleh rusuk kubus itu sekian yang kelihatan mata kita. Dan ada galatnya, namanya galatnya. Error tuh galat ya. Galat. Sekian ini setengah skala terkecilnya. Oke. Hitung volume kubus dan taksir galatnya. Kalau volume kubusnya ya gampang. Jadi kita, oh ya ini belum ada simbol-simbolnya, kita munculkan. Misal, apa? Rusuknya S gitu ya. Kemudian volumenya V. Masing rusuk dan volume kubus. Kenapa saya memunculkan ini ya? Di soalnya ada rusuk, ada volume. Jadi saya munculkan. Nah, diketahui S-nya 11,4. Kemudian galatnya itu penyimpangan. Kalau di fisika kan namanya delta S gitu ya. Dan delta S tuh hanya ditulis yang positifnya aja. Kenapa? Karena ini mengukur penyimpangan. Bisa kelebihan, bisa kekurangan. Sama dengan orang bikin jalan itu 2 km. Nah, plus min 5 meter. Ya, penyimpangannya 5 meter gitu. Bisa kelebihan, bisa kekurangan. Ya. Jadi dihitungnya biasanya mutlaknya aja galat tuh. Yang ditanya apa? Harus paham ini ya. Tahapannya, kalau enggak gimana kita jawab. Yang ditanya adalah volume kubus dan galatnya. Delta V. Tapi yang ditanya bukan galatnya. Taksiran galatnya. Yang dihampiri oleh dV. Delta Y dihampiri dy. Delta F dihampiri df. Delta volume dihampiri dv. Itu ya. Hampirannya tuh. Dan rumusnya yang tadi di atas. Gitu. Jadi kalau di sini nanti ininya Y lagi. V semua. Y-nya itu V, fungsi volume. Ya cuma mengganti gitu aja. Oke, yang paling gampang volumenya dulu. Volumenya mah nggak ditaksir, langsung aja. V, kan V tadi volume, sama dengan S pangkat 3. Volume kubus. Sama dengan 11,4 pangkat 3. Nah, ini dihitung gitu ya. Mau manual juga bisa, cuma panjang aja. Nah, sekarang gimana mendapatkan dV-nya ini? Delta V galat volume. Galat itu biasanya pakai delta. Dihampiri dengan dV. Isinya apa tadi dV? dV. Kita lihat lagi dV. Mana deh? Ganti V. Delta V dihampiri dV. dV itu Y aksen V. Ya, Y aksen kali dV. Kali ds ya. Ini turunannya, ini variabel bebasnya S min. Jadi saya salin aja sama dengan V aksen di titik ini, sebut aja lah saya sebut ini sebut. Kalau di sini udah nggak bisa milih lagi S-nya sekian. S0 ya. 11,4. Nah, V aksen S0 kali DS. Atau ini boleh juga kali delta S. Kenapa? Karena S variabel bebasnya di sini.
V variabel tak bebasnya. Kok delta X, delta S? Ini kita udah punya. Tinggal ngitung ini. Kita hitung V aksen S dulu ya. Adalah 3S kuadrat. Maka saya punya delta V dihampiri oleh dV yang isinya adalah 3 kali S-nya ini. Harusnya ini. Saat S-nya sama dengan 11,4 kuadrat kali delta S-nya udah diketahui di soal 0,05. Udah itu, tinggal dihitung angkanya. Begitu. Aduh, pusing gitu ya. Lupa nama si ini teh siapa? Sebelah si cantik teh namanya siapa kamu? Hah? Serina. Oh iya, yang berkonflik sama si Uya-Kuya itu. Serina. Paham nggak Serina? Ini fisika ya perlu. Hah? Kalau ditutup nggak paham lagi ya? Jadi pokoknya di hampiran diingat delta apalah, delta K dihampiri DK, delta F dihampiri DF, delta Y dihampiri DY gitu ya. Nah, harus tahu isinya apa delta Y, apa DY-nya. Mesti hafal dah. Ya meskipun matematik bukan hafalan, tapi rumus-rumus dasarnya ya harus hafal. Caranya ngerjain soal-soal nanti hafal sendiri. Kalau nggak ngerjain soal-soal mah dihafalin gitu aja mah susah untuk hafal. Terlalu banyak. Nah, hampiran itu aja soalnya. Berikutnya saya akan membahas nomor 3. Ya, nomor 3. Dua aja saya akan bahas. Ini. Hanya 2 aja. Yang lainnya kalian sendiri. Oke. Yang ke-1 dulu. A-nya ikutan. Harus paham dulu ini. Disuruh ngapain soal ini tuh? Yang ditanya apa gitu. Coba. Limit-limit berikut merupakan turunan. Ingat turunan itu kan limit H menuju 0 apa gitu ya. Ini merupakan turunan nih dari sebuah fungsi. Subuh itu ya. Kayak sholat aja. Ini fungsi. Tentukan fungsinya itu apa. Dan ini turunan di titik berapa. Gitu. Jadi menentukan fx-nya berapa. Dan bentuk ini adalah turunan dari fx di titik berapa. Jadi ya. Hendak ditentukan fx-nya apa? Kok f aksen lagi. Fx-nya apa? Dan si ini itu sama dengan f aksen di titik berapa? A-nya itu. A-nya berapa? Nah, untuk itu kita lihat ke pendefinisian turunan. Kita lihat. F aksen X itu sama dengan apa? Hah? Apa ini isinya? Tambah H min fx. Kalau saya punya ini, nah harus dicocok-cocokkan dengan limit ini. Tapi limit ini kan nggak ada x-nya nih. Ya, yang ini ada x-nya. Yang ini nggak ada. Supaya rada enak, saya ganti. Kalau f aksen A itu kan limit H mendekati 0
Kenapa saya tulis ulang? Karena sebenarnya saya hanya mengganti X-nya dengan A. Tapi kalau X itu sepertinya masih variabel, belum ditentukan. Kalau A itu sepertinya di otak kita udah bilangan tertentu. A tambah H min FA dibagi H. Nah, sekarang baru saya dari sini ke sini, balik. Coba dari sini ke bawah. Ini sama dengan, apa? Bukan sama dengan. Dengan melihat bentuk ini dan ini, saya bisa mendapatkan gambaran A-nya berapa? A-nya 2, kelihatan kan? A tambah H ya. 2 tambah H. Sebenarnya kalau pakai X juga boleh, X-nya 2 gitu ya. Nanti F aksen 2 itu. Saya pakai A. Jadi terlihat langsung A sama dengan 2. Paham? Dari ini 2 tambah H kuadrat. Ini harus FA tambah H. Berarti A tambah H-nya itu 2 tambah H. Disama-samakan. Fungsinya apa? Hah? Kenapa bisa nebak itu? Karena saya harus menjelaskan ke mereka juga. Harus temennya juga paham. 3x kuadrat dari mana itu? Dari bentuk definisi turunannya disesuaikan sama. Ya, disesuaikannya bagian mana? Ini kan ada beberapa suku. Itu Pak yang fx itu sama yang 3 kali 2 kuadrat. Ini ada 3 kali 2 kuadrat ya. Jadi kalau ini FA 3 kali A kuadrat. Kalau X 3 kali X kuadrat cocoknya kan. Jadi saya tulis ulang si limit ini. Itu adalah tak lain adalah turunan di titik 2 A-nya dari fx sama dengan 3x kuadrat. Nggak terlalu mudah ya, harus menyamakan bentuknya dengan definisi limit. Gitu. Oke? Satu lagi. Yang C. Oke, yang C. Kalau mau tanya-tanya ya, jangan diam aja ya. Ini. Coba kita lihat. Ini pakai definisi yang satu lagi. Apa? F aksen X sama dengan apa? Limit apa? Bukan. Ya, bisa. Tapi saya mau pakai yang ini. Ini X, ini biasa X tambah H, tapi di sini T diganti. Enggak, mau ngitung turunan di X, T-nya yang menuju X. Kadang-kadang X menuju T. Bisa juga. Tergantung mau lihat turunan di mana, di X atau di T. F, T, tapi yang ekivalen dengan ini nih. Lihat, nilai fungsi di yang kanan, ini Ft kan, dikurangi Fx. Dibagi T kurang X. Jadi kalau saya ganti T-nya dengan huruf lain, supaya cocok dengan soalnya. Saya mau F aksen. Enggak. Supaya, enggak, udahlah gini aja. Jadi kalau dicocok-cocokkan ini dengan ini, kita dapat apa dulu? Fx-nya apa? Langsung ini kan? Ya, 3 per X. Dan ini adalah turunan di titik. Ini, limit ini. Ini soal semula itu adalah turunan di titik berapa?
Coba. Fx-nya 3 per X. Kalau yang tadi kan Fx-nya 3X kuadrat. Dan ini merupakan turunan di titik 2. Kalau yang sekarang ini merupakan turunan di titik. Samakan dengan ini, lihat. Hah? Oh, kayak ini adalah F aksen X. Karena tak lain yang kanan kalau diganti T-nya dengan P. Nah, ini adalah turunan di titik ini. Ini turunan di titik ini. Oke. Kalau nggak latihan malah bisa kan? Nggak bisa. Paham 2, ketemu yang ini bingung lagi. Ketemu ini nanti bingung lagi. Kalau nggak latihan harus ngutak-ngatik. Yang ini saya lewat aja. Biasanya nggak akan keluar yang gini. Karena jawabannya nggak tunggal. Nanti ngoreksinya susah. Kita lihat yang soal-soal cerita 2 buah saja ya. Mana ya? Nah, ini populer. Yang populer aja. Kalau udah ginian, lumayan nih. Harus membentuk persamaannya. Kemudian menggunakan alat-alat turunan untuk mencari yang ditanya. Tapi kan soal C, kalian harus ngerjakan juga. Karena saya tawarkan soal B aja kalian nggak mau. Jadi soal C ya nanti pasti yang cerita gini. Sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik. Berbentuk kerucut, tahu nggak bentuknya? Gimana? Ah, ini terbalik ya. Ini terbalik, jadi yang lancipnya di bawah. Oke, kita lihat. Tangki bentuknya kerucut terbalik. Simetri itu harusnya. Kerucutnya kalau nggak dibilang apa-apa ya kerucut lingkaran lah. Gitu. Diisi air. Diisi air. Nah, kok kayak gitu ya. Pakai keran gitu ya. Ah, keran. Diisi air. Dengan laju 8, ini liter ya, desimeter kubik tuh liter. Dengan laju 8 lah per menit gitu ya. Jadi apa itu? Kita biarin dulu, belum tahu. Bila tinggi kerucut 12, tinggi kerucut 12. Dan jari-jari atasnya 6. Tentukan laju permukaan air naik pada saat tinggi airnya udah mencapai 4. Ini ya. Ya nggak proporsional gambar. 4. Pada saat airnya 4, seberapa cepat air naik? Airnya naiknya makin lama makin lambat atau makin cepat atau konstan? Hah? Makin lambat ya. Karena kan makin lebar. Sedangkan volume yang masuk konstan. 8 liter per menit terus. Jadi makin ke atas naiknya makin lambat karena permukaannya makin luas. Kalau di sini permukaannya sempit, naiknya cepat airnya. Nah, kita mulai memunculkan. Kita nanti menjawabnya pada saat ini dipakainya terakhir. Kita ngelihat pada saat tingginya sembarang. Nah, oke. Yang diketahui di awal, tangki diisi dengan laju airnya sekian. Ini apa? dV per dt ya. Ingat kalau laju itu turunan. Jadi saya mau memunculkan dulu. Ada volume. Kalau kerucut, untuk hitung volume ada jari-jarinya, ada tingginya ya. Misal apa? Jari-jarinya S gitu ya. R ya. R. Tingginya H itu. Dan V itu masing-masing jari-jari. Yang saya hitung jari-jari bukan jari-jari kerucut ya, tapi jari-jari
permukaan airnya ya. Jari-jari, tinggi, dan volume air dalam kerucut. Jadi saya nggak ngelihat di 4 dulu, waktu tingginya H aja. Nanti 4-nya dipakai. Waktu H-nya 4, tinggal dihitung terakhir. Diketahui. Kita ngelihat yang dalam tangki aja. Kita soal di dalam tangki. Oh, saya dapat 8 liter per menit. Tadi udah disebut sama si Jody. dV/dt-nya 8 gitu ya. Yang ditanya apa? Tentukan laju permukaan air naik. Jadi apa? Hah? Apa? Nah, ditanya dH per dt. Kalau kita kumpulkan ini nanti bawah tinggal rumus aja. dH per dt saat H-nya 4 gitu ya. Tapi ini terakhir dipakai. Kita menghitungnya di T sembarang dulu. Nah, jadi saya harus mencari hubungan V dan H, betul? Karena dV dt tahu, dH dt nggak tahu. Kita nggak bisa menghubungkan dV dt dengan dH dt secara langsung. Harus lewat hubungan V dan H. Hubungan V dengan H. Itu volume sama dengan apa? Volume kerucut? Sepertiga R kuadrat PR kuadrat kali H itu ya. Jangan dimasukkan R-nya 26, H-nya 12. Ini yang mau dihitung yang air pada saat T tertentu. Airnya aja yang dihitung. R-nya konstan nggak? Nggak. R-nya kan makin naik, R-nya makin besar. H-nya juga nggak konstan. Makin lama makin besar H-nya tingginya. Nah, ini berarti variabel, ini variabel nggak bisa kita selesaikan. Variabelnya ada 2. Harus dieliminasi dulu. Kita lihat pada saat tingginya H, R-nya berapa? Ini saat tingginya H, ini R-nya berapa nih? Jadi saya mau mencari hubungan R dan H supaya R-nya nanti bisa dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ini variabel, 2 variabel kita belum belajar. Belajarnya 1 variabel. Jadi pengennya R diganti misalkan R-nya 5 kali H itu. Atau berapa H itu. Nah, bagaimana mencari hubungan R dan H? Tarik garis dari pusat sini ke bawah ya. Maka kita punya hubungan apa? R. Lihat segitiga yang ini. Enggak, segitiga sebandingan R dibagi 6 sama dengan apa? Nah, lupa ya. Kalau ada segitiga gini. Hah? Ini A, ini katakan B, ini katakan C, ini katakan D. Maka A per B sama dengan apa? Hah? C per? Hah? C plus D itu ya. Harus ingat tuh mus SMP-nya lupa ya nggak bisa. Ini bagi ini sama dengan ini dibagi seluruhnya. Jadi di sini apa? H per? 12 ya. Seluruhnya. Nah, dari sini saya dapat hubungan R sama dengan masa 2H. Hah? Setengah H. Gitu?
Oke. Nah, jadi volume bisa saya nyatakan sepertiga pi R kuadrat setengah H kuadrat kali H sama dengan setengah kali setengah seperempat kali sepertiga /12 pi biarin bilangan H pangkat 3. Nah, saya dapat hubungan V dan H. Maka saya bisa mencari hubungan turunannya. Turunkan terhadap T. Kenapa turunkan terhadap T? Karena dV dt tahu saya mau nyari dH dt pertanyaannya. Turunkan terhadap T, dV dt ini fungsinya dari H, nggak ada T-nya. Jadi gimana? Pakai aturan rantai. Konstantanya tulis dulu. H pangkat 3 turunin ke T jadi apa? Hah? Turun ke H dulu kali H-nya terhadap T. Dapat dah. Yang udah tahu dV dt-nya 8. Sepertiga 12 pi kali 3H kuadrat kali dH dt. Nah, lihat pertanyaan lagi. Ditanya dH dt saat ini baru dipakai. Jadi saat H-nya sama dengan 4 ya. 4. Udah dapat kan dH dt-nya. 8 sama dengan 1/12 pi kali 3 kali 4 kuadrat kali dH dt. Dari sini tinggal dihitung dH dt-nya berapa. Ya pi-nya biarin aja dalam pi. Oke, lanjut lagi. Mau yang mana ya? Oke, yang mana ya? Mau yang 7 atau 8? Satu lagi. Pilih. Mau 7 mau 8? Yang mau 7 ngacung. Nggak ada, berarti mau 8 semua. Kamu ngacungnya satu aja, jangan 5 orang mewakili 5 itu. Ini 5 itu. 7. Yang mau 8? Banyak, 8 aja ya. Oke, 8. Coba kita baca dulu. Sebuah tongkat panjangnya 20 desimeter, 2 meter ya. Ya, desimeter lah satuannya. Bersandar di dinding. Posisi awal nggak tahu. Apakah gini atau tegak. Nggak tahu, pokoknya bersandar. Ujung bawahnya ditarik sepanjang lantai menjauhi dinding dengan laju sekian. Ujung bawahnya digerakkan menjauhi dinding. Seberapa cepat ujung atasnya bergeser menuruni dinding. Pada saat itu nanti belakangan. Ya. Coba kita lihat dulu supaya paham. Kasih animasi dulu. Nah, ini awalnya tongkatnya ini AB yang saya tebalkan nih. Tongkat 20 desimeter. Yang titik B-nya ujungnya ditarik ke sana dengan kecepatan konstan ya. Dengan laju 2 desimeter per detik. Oke. Coba kita lihat. Nah, kan yang atasnya turun kan? Tongkatnya yang coklat ini. Sampai bawah. Coba. Kecepatan titik B itu konstan. 2 desimeter per detik kalau nggak salah tadi teh. Coba lihat. Oke. Titik A turun akibatnya. Turunnya si titik A itu konstan atau makin lama makin cepat atau makin lama makin lambat? Coba lihat.
Ini betul-betul dihitung. Dibikin programnya sama saya. Jadi gimana? Makin cepat. Makin cepat kalau ada titik. Makin cepat turunnya atau makin lambat? Cepat. Makin cepat ya. Ternyata kalau B ditarik konstan, turunnya si A enggak, makin lama makin cepat. Oh. Tuh lambat, sekarang cepat si A tuh. Makin cepat. Apalagi kalau speednya segini. Si B-nya cepat. A-nya kelihatan turun. Yang A lambat, makin lama makin cepat titik A. Nah, yang ditanya tadi seberapa cepat ujung atasnya atau titik A yang di atas bergeser menuruni dinding. Oke. Nah, coba kita lihat. Aduh, udah 31. Saya buka aja Cilukba ya. Cilukba jawabannya. Cilukba. Nah, gitu. Ini tongkatnya 20 desimeter. Titik B bergerak dengan laju tetap 2 desimeter per detik. Pada saat nanti aja. Nah, yang kita menghitung seberapa cepat titik A menuruni dinding kan? Ya disimbolkan. Simbolkan. Kalau ini saya namakan L gitu ya. L-nya makin lama makin pendek. Yang ditanya apa? DL. Ya, perubahan titik A. DL, DT ya. Perubahan panjang L terhadap T. Atau bisa juga turunan dari OA itu ya. Segmen OA terhadap T. Karena OA itu nggak konstan. Lihat aja di kebun binatang juga dia nggak konstan. Kalau pagi-pagi juga OA. Enggak gitu ya bunyinya ya, OA. Jadi harus tahu dulu yang ditanya, baru kita mulai simbolkan. Saya ikuti ininya, kadang-kadang ngomongnya kecepatan. Titik B bergerak dengan VB ini. Laju titik B. Ikuti ini aja. Ditanya kecepatan titik A. Menurutnya titik A, VA. Saat, ingat VA nggak konstan tadi kan. Makin lama turunnya makin cepat di dinding. Saat apa? Saat ujung bawahnya ini, ujung bawahnya berarti OB 94. OB ada di sini ya. Kalau di luar kelas ini dia lagi ngepel si OB itu. Sekarang kita ini. Nanti kita ngelihat pada saat T sembarang. Oke, mulai. Misalkan si OA ini P. Si ini OB Q gitu ya. Sebenarnya nggak dimisahkan juga boleh, tapi tiap kali nyebutnya OA, OB itu. Ini P dan Q. Oke. Jadi yang ditanya adalah DP DT. DQ DT berapa? 2 ya. Kan ini DQ DT itu kecepatan si B. Oke. Harus dicari DP DT saat Q-nya 4. Nah, cari hubungan apa dengan apa? Hah? P dan Q. Karena saya tahu DQ DT 2 DQ DT. Ini ya kecepatan titik B, DQ DT, perubahan jarak si B ke titik asal. DQ DT tahu, yang ditanya DP DT. Turunan tuh nggak bisa dihubungkan langsung, nyari hubungan P dan Q. Oke. AB ini panjang tongkat konstanta ini sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya, Pitagoras. Ini AB 20 kuadrat dari 400, P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, saya dapat hubungan P dan Q.
Selanjutnya saya mau tulis aja karena yang bawahnya lebih enak yang saya tulis berikut caranya. Nggak tahu Leng, pokoknya yang akan saya tulis hitungan matematiknya rasanya lebih enak. Saya mau mencari hubungan turunannya sekarang. Turunkan kedua ruas terhadap T. Turunkan terhadap T dari si 400 sama dengan turunan dari T dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Ruas kiri 0 ya. Ini turun ke T jadi apa? 2P dP dt itu ya, aturan rantai. 2Q dQ dt itu. Nah, lebih lanjut yang udah diketahui 2P dP dt mau kita cari ya. 2Q dQ dt berapa? Ini kan kecepatan si titik B kan? Ini dQ dt 2. Nah, baru sekarang saat apa yang tanya tuh saat Q-nya 4 ya. Saat Q sama dengan 4, berarti ini saya bisa masukkan 4. P-nya berapa? Saya menghitung dP dt. P-nya bisa kita hitung pakai Pythagoras kan? P-nya sama dengan berapa? Hah? Enggak, ini 20 kok bisa jadi 3. Yes. Pakai Pythagoras. 20 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, betul? Itu P. Akar dari ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ya, akar berapa tuh? 400 dikurangi 16. 1. Ah, 3. hah? 38. Berapa? 3/4 berapa ya? Istimewa enggak? Hah? Bukan 17? 17 kali 17 berapa? Oh, enggak ya. Oh, enggak istimewa, ya udahlah biarin aja segitu. Di ujian kalau angkanya aneh biarin aja gitu. Nah, sehingga 0 sama 2 kali akar 384 kali dP dt. Saya masukkan ke yang ini ya. Saat Q-nya 4 kali 2. Nah, dari sini bisa dihitung dP dt-nya sama dengan sekian. Jadi itu kecepatan menurunnya titik A. Oke? Rada susah ya, soal-soal cerita gini susah. Latihannya harus lebih banyak, makanya dikasih di sini banyak sekali. Tuh, ditambah yang di tutorial. Oke. Begitu. Ya, hari ini sekian dulu. Nanti catatannya sama rekamannya saya berikan.